Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Andrismi. Saya berasal dari kelas 11 MIA 3, asal sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Di video saya kali ini saya akan memberi kalian contoh soal tentang program linier nilai optimum. Sebelum kita menuju ke contoh soalnya, kita menuju ke pembahasannya dahulu. Apa itu nilai optimum dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, nilai optimum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai maksimum yang terbesar dan minimum untuk yang terkecil. Nilai optimum itu diperoleh dari dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, fungsi yang akan dioptimumkan itu disebut fungsi objektif. Untuk menentukan nilai optimum suatu objektif itu ada dua cara, dengan metode titik pojok dan garis lidik. Nah, di video saya kali ini yaitu dengan metode titik pojok. Untuk metode titik pojok itu ada caranya, yaitu satu, gambar daerah hasil pertidaksamaannya. Kemudian yang kedua, tentukan titik pojok dari suatu pertidaksamaannya, dari suatu sistem pertidaksamaannya. Kemudian untuk yang ketiga itu substitusikan titik pojok ke fungsi objektif yang diberikan soalnya. Kemudian bandingkan fungsi objektifnya dengan yang mana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Itu tergantung dengan soal. Jika di soal dia menanyakan nilai yang terbesar, itu artinya dia menanyakan nilai maksimumnya. Dan jika di soalnya menanyakan nilai yang terkecil, itu artinya dia menanyakan yang minimumnya. Nah, supaya kita lebih paham, saya akan memberikan kalian contoh soalnya. Di sini saya sudah memberikan contoh soalnya, itu 1. Untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jual 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dan waktu 20 jam. Sedangkan sepeda jenis B dengan harga jual 800.000 membutuhkan biaya 100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia adalah 1.200.000 dan waktu kerja 240 jam per bulan, maka tentukan hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita misalkan X itu banyaknya jenis sepeda A. Kemudian Y itu sama banyaknya jenis sepeda B. Nah, maka dapat disusun kendala biaya dan waktu produksi sebagai berikut, yaitu untuk sepeda jenis A dengan harga 600.000, satu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 untuk yang A. Kemudian ditambah sedangkan sepeda jenis B dengan harga jual 800.000 membutuhkan biaya 100.000. Ini 100X. X ini 100Y. Nah, jika dana yang tersedia adalah 1.200.000, yang tersedia berarti lebih kecil sama dengan 1.200.000. Nah, kemudian dalam waktu 20 jam untuk sepeda jenis A-nya 20X plus, kemudian untuk sepeda jenis B-nya itu dengan waktu 30 jam 30Y, dan waktu kerja 240 jam. Kalau dalam waktu berarti lebih kecil sama dengan 240. Nah, X lebih besar sama dengan 0,
Y lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti dengan metode titik pojok tadi, untuk menentukan yang pertama, gambar daerah hasil pertidaksamaannya. Nah, ini kita sederhanakan dahulu. Untuk disederhanakan, ini dibagi 1000 menjadi 2. Ini menjadi Y, dan ini menjadi 12. Kemudian ini juga kita sederhanakan, dibagi 10, 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian gambar daerah pertidaksamaannya. Untuk menggambarnya kita harus tahu dulu. Nah, pertama, 2x plus y sama dengan 12. Saat x sama dengan 0, maka 20 plus y sama dengan 12. Y sama dengan 12, maka dapatnya 0,12. Kemudian saat Y sama dengan 0, maka 2x plus Y sama dengan 12. Ini Y-nya 0, maka X sama dengan 6. Didapatkan 6,0. Ini untuk 2x plus y-nya. Kemudian 2x plus 3y sama seperti yang tadi. Saat x sama dengan 0, 20 plus 3y dikecil sama dengan 24, maka y sama dengan 8. Kemudian saat Y sama dengan 0, maka 2x plus 3 plus 3 Y nya 0 lebih sama dengan 24. 3 kali 0 habis, maka X ini dibagi 24 dibagi 2 hasilnya 12. Ini dapatnya 0,8, yang ini 12,0. Sudah dapat, kemudian baru kita gambar daerah hasil pertidaksamaannya. Nah, untuk menggambarnya kita gambar garisnya. Di sini X, di sini Y. Ini 0. 6, 12, 8, 12. Yang pertama yaitu 6 dan 12. Untuk 12-nya itu di sumbu Y dan 6 di sumbu X. Kita tarik garisnya. Kemudian 8 dan 12. 8-nya di sumbu Y dan 12 di sumbu X. Nah, kemudian ada juga tadi model matematikanya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. X itu 0 di sini. Untuk X lebih besar sama dengan 0. 0 itu di sini, X di sini. Maka garisnya ini. Ini garisnya. Nah, untuk daerah arsirnya itu, maka di sini daerah arsirnya. Nih. Nah,
batasnya sini, batasnya ini batasnya, ini batas. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y ini 0 di sini, berarti garisnya di sini. Ini garisnya. Ini garisnya. Untuk daerah arsirnya itu maka ke atas. Seperti ini. Nah, batasnya itu di sini batasnya. Sini batasnya. Nah, kemudian untuk menentukan arsiran dari 12 dan 6 ini kan 12 dan 6 ini yaitu 2x plus y lebih kecil sama dengan 12. Ini lebih kecil. Jika lebih kecil itu artinya ke bawah. Nah, untuk 12 dan 6 itu daerah arsirnya ke bawah. Seperti ini. Nah, kenapa dia ke bawah? Karena dia lebih kecil. Jika dia lebih besar, maka dia ke atas. Kemudian satunya lagi itu ini 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. Nah, ini juga lebih kecil. Maka daerah arsirnya juga ke bawah. Ini. Nah, sudah semua. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang terkena paling banyak arsirannya. Daerah yang terkena paling banyak itu apa? Ini. Marki ini daerah HP-nya. Himpunan penyelesaian. Kemudian tentukan titik pojok dari suatu sistem pertidaksamaannya. Nah, titik pojok itu ini. Saya kasih namanya ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kemudian kita cari untuk titik A. Titik A itu di 0 kan, berarti 0,0. Kemudian titik B. Titik B ini berada di X. Titik B berarti 6,0. Nah, kemudian kita cari titik D dulu. Titik D itu di sumbu Y, maka 0,8. Nah, untuk kita mencari titik C. Nah, untuk titik C itu dia memotong 2x plus y lebih kecil sama dengan 12, 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. Maka kita substitusikan 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. 2x plus y kecil sama dengan 12. Kita akan menghilangkan x. Karena kita akan menghilangkan x, maka dikurang 2x kurang 2x habis. 3y dikurang y itu hasilnya 2y. Kecil sama dengan 12. 24 dikurang 12 itu 12. Maka y 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita sudah mendapatkan y-nya. Kemudian kita mencari x-nya. 2x plus y lebih kecil sama dengan 12. Y-nya 6. Maka kita masukkan y-nya 6 lebih kecil sama dengan 12. 2x, y-nya pindah ruas menjadi min 12 min 6. Kemudian 2x lebih kecil sama dengan 6. X 2 dipindah ruas jadi 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka kita sudah dapat. Maka titik C itu adalah 3,6. Sudah kita dapatkan semua kan? Nah, sekarang titik pojoknya sudah ketemu semua. Titik A 0,0, titik B 6,0, titik D 0,8. Titik C juga 3,6. Sekarang kita masukkan fungsi optimumnya. Nah, untuk fungsi bentuk umumnya itu dari fungsi optimumnya itu fx, y
sama dengan AX plus BY. Nah, dari soal untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jual 600.000. Kemudian sedangkan sepeda jenis B dengan harga jual 800.000. Maka kita dapatkan fungsi optimumnya. Fungsi optimum f x, y sama dengan 600.000 X plus 800.000 Y. Nah, kemudian kita masukkan titik A, B, D, dan C ini ke 600 tambah 800.000 itu. Untuk yang A 0,0 sama dengan 600.000 kali 0 ditambah 800.000 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian yang B 6,0, maka fx-nya 600.000 dikali 6 ditambah 800.000 dikali 0. 800 kali 0, 0. Maka kita kalikan 600.000 kali 6. Cara mudahnya 6 kali 6 itu 36. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 3.600.000. Kemudian yang titik C, untuk titik C itu 3,6. 3,6. Maka didapatkan 600.000 dikali 3 ditambah 800.000 dikali 6. Nah, 606 dikali 3 itu 18. Berarti hasilnya 1.800.000. Ditambah 8 dikali 6 itu 42. Berarti 4.200.000. Hasilnya menjadi 6.600.000. Kemudian untuk titik D 0,8, maka 600.000 dikali 0 ditambah 800.000 dikali 8. 600 dikali 600.000 dikali 0 itu hasilnya 0, maka tinggal 8 kali 8. Nah, maka hasilnya 8 kali 8 64, hasilnya 6.400.000. Di soal, untuk di soal yang menanyakan hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan. Hasil maksimum itu artinya nilai yang terbesar. Untuk nilai yang terbesar adalah ini, 6.600.000. Maka nilai maksimumnya adalah 6.600.000. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.